Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah Struktur Beton Bertulang. Kali ini tema yang kita ambil melanjutkan pada sesi kolom dengan beban aksial dan momen lentur pada sesi yang keempat. Untuk substansi pembelajaran kita melanjutkan dari pokok-pokok pembahasan pada bab selanjutnya, pada tutorial sebelumnya, yang sudah terangkai dari poin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang sudah kita selesaikan pada video tutorial sebelumnya. Kemudian kita masuk ke poin yang ke-9, yang nomor 9 ini yang kita buat dengan warna biru, yaitu kolom dengan tulangan samping. Jadi nanti tulangannya menyebar merata pada bagian sampingnya. Nah, sebagai contoh, ini kita ambil soal yang pertama, yaitu kolom dengan tulangan samping. Di sini ada soal tentukan gaya pada kondisi seimbang atau PB, serta tentukan pula besar eksentrisitas dan momen pada kondisi seimbang, atau yang disebut sebagai E dalam kondisi balance dan juga momen dalam kondisi balance. Untuk penampang kolom pada gambar berikut seperti yang ada di bawah ini, dengan data FC aksen 27 MPa, kemudian FY-nya sama dengan 400 MPa. Nah, kolom yang ada, kawan-kawan bisa melihat punya ukuran B sama dengan 550, kemudian H-nya juga 550. Dan mempunyai tulangan dengan diameter 32, yang totalnya ada 16 buah tulangan yang tersebar secara merata di bagian pinggir-pinggir pada sisi penampang kolom. Yang pertama, kita akan melakukan perhitungan terhadap jarak sumbu netral. Nah, jarak sumbu netral ini karena ini dikondisikan pada keadaan seimbang atau balance, maka disimbolkan sebagai CB. Nah, rumusnya adalah 600 dikalikan D, kemudian dibagi dengan 600 plus FY. Nah, kita akan membutuhkan data nilai D untuk menghitung nilai CB. Berapakah nilai D? D ini adalah, teman-teman bisa pahami, jarak dari tulangan tarik bagian paling bawah, itu artinya pada deretan ini, sampai kepada serat beton tertekan yang paling atas, ya, sehingga sampai di atas ini. Sehingga kita dapatkan bahwa ini adalah hanya tingginya 550, maka D-nya adalah 550 dikurangi dengan selimut pada bagian bawah yaitu 65. Sehingga kita dapatkan angka D-nya adalah 485. Kemudian FY data dari soal kita masukkan angkanya adalah 400. Sehingga di sini kita dapatkan nilai CB adalah 291 dalam satuan milimeter. Nah, 291 itu adalah kedalaman blok beton yang tertekan. Sehingga bisa kita tarik dari atas sampai kepada bagian tengah ini sedalam 291 untuk mengindikasikan bahwa kinerja pada kedalaman tersebut masuk dalam kategori tekan. Sehingga itu bisa kita simpulkan bahwa bagian tulangan yang ada di atas titik seimbang ini, yaitu pada bagian dari atas kita hitung ada 1, baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga, akan berperilaku menerima beban tekan. Sehingga kita simpulkan di sini yang paling atas adalah CS1, yaitu compression steel atau baja yang tertekan pada nomor yang pertama. Kemudian ada CS2. Nah, CS2 ini adalah baja yang tertekan pada lapisan yang kedua ini. Kemudian ada CS3. Jadi compression steel yang ketiga adalah baja yang tertekan pada lapisan yang ketiga. Nah, kemudian kawan-kawan, setelah kita bisa membedakan area yang tertarik dan tertekan dengan menggunakan nilai CB, maka kita bisa mencari nilai AB. Nah, AB itu rumusnya 0,85 dikalikan dengan CB, sehingga data dari sini 291 itu kita masukkan. Nah, kita masukkan, kita dapatkan angka 247,35 mm. Nah, inilah yang disebut sebagai AB. Apakah AB itu? Nah, AB itu adalah blok beton tertekan yang akan kita jadikan sebagai acuan perhitungan untuk mendapatkan berapa nilai CC atau compression konkret. Jadi blok beton tertekan yang efektif, yang bekerja
untuk menahan gaya tekan. Di sini adalah nilainya kita simbolkan sebagai CC. Rumusnya adalah 0,85 FC aksen dikalikan luasan yang ada di sini. Sehingga bisa kita ambil sebagai AB, kemudian lebarnya yaitu B. Kita ambil dari sini. Kemudian langkah selanjutnya, kita menghitung gaya pada beton dan juga pada baja tulangan. Sudah kita sampaikan pada slide sebelumnya tadi bahwa batasan tarik dan tekan itu dibatasi pada kedalaman 291 yang kita sebut sebagai CB, sehingga bagian atasnya ini blok beton dan baja yang tertekan, kemudian bagian bawahnya itu adalah blok beton dan baja yang tertarik. Nah, perlu kita ketahui kawan-kawan semua bahwa ketika elemen itu menerima suatu tegangan atau desakan, muncul sebuah tegangan yang ada pada masing-masing baja yang ada di sini. Sehingga di sini dibuatkan suatu grafik antara regangan ya, regangan beton dan juga regangan bajanya yang sudah tergambarkan. Di sini nilai regangan CU sama dengan 0,003, yaitu regangan ultimate dari betonnya ketika dia mengalami kerusakan atau retak, itu nilainya 0,003. Kemudian pada lapis pertama ada regangan baja 1, jadi regangan S1. Regangan S1 itu dari baja lapis pertama, kemudian regangan S2 dari baja lapis yang kedua, regangan yang ketiga itu dari baja lapis yang ketiga. Kemudian regangan yang keempat itu dari baja lapis yang keempat. Nah, kemudian yang terakhir ini itu adalah regangan yang kelima, tapi dalam keadaan leleh. Disebut sebagai regangan Y. Nah, yang akan kita hitung yang pertama itu adalah gaya. CC itu disebut sebagai compression concrete atau blok beton yang tertekan. Kita ambilkan dari sini. Nilainya adalah 0,85 FC aksen AB dikalikan B. 0,85, kemudian FC aksen dari soal 27,5, kemudian AB sudah kita hitung tadi mendapatkan 247,35. Ini kita ambilkan dari sini. Kemudian kita kalikan dengan B. B-nya kita ambilkan datanya dari soal yaitu 550. Ini adalah B-nya. Sehingga didapatkan angka 3.179.993,44 satuannya Newton. Nah, ini sebagai gaya compression concrete kita sudah ketahui. Kemudian gaya yang kedua itu adalah compression steel, jadi CS1. Namun demikian kita perlu menghitung dulu berapa nilai regangan yang ada pada regangan S1. Nah, ini kita dapatkan bahwa nilai Fs ya, nilai Fs itu berasal dari Fs aksen ya. Fs aksen itu mengindikasikan tegangan baja yang tertekan kalau ada aksen-aksen itu tertekan. Ini ada 600 dikalikan dengan CB dikurangi dengan D aksen dibagi dengan CB. CB sudah ada, kemudian D aksen itu adalah selimut beton pada blok beton yang tertekan yang bagian atas ini. Ini nilainya adalah 65. Nah, kita masukkan 600 kemudian 291 dikurangi dengan D aksen 65 dibagi dengan CB-nya 291 dapat angka 465,98 MPa. Artinya dia lebih besar dari 400 MPa, padahal lelehnya dia berada di 400 MPa. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa regangan beton yang paling atas ini pada lapis yang pertama dia sudah leleh, lebih besar dari FY-nya. Sehingga nanti data Fs-nya menggunakan nilai FY. Kalau sampai ini lebih kecil dari 400 MPa, maka nilai Fs-nya adalah nilai yang kita dapatkan dari perhitungan Fs aksen ini. Nah, kemudian kita hitung berapa nilai CS1. Rumusnya adalah AS aksen dikalikan FS aksen dikurangi dengan 0,85 FC aksen. Nah, kita masukkan AS-nya itu ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Maka ada 5 buah. Ini kita tuliskan 5, kemudian masing-masingnya untuk diameter 32 itu 804. Ini luasannya untuk masing-masing diameter 32. Kemudian kita kalikan, ini Fs aksen, kita ambilkan nilainya sama dengan Fy. Dari perhitungan ini sudah kita dapatkan bahwa regangan baja itu sudah melampaui kapasitas dari regangan lelehnya, sehingga kita ambil angkanya 400. Dikurangi 0,85 dikalikan dengan Fc aksen 27,5 diambilkan dari soal, sehingga didapatkan angka 1.514.032,5 satuan Newton. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan menghitung nilai CS2. Ini CS2.
ada gaya tekan yang diterima pada tulangan pada lapisan yang kedua. Nah, kita membutuhkan data Fs yang kedua dulu. Rumusnya juga ini kita sama, 600 dikalikan dengan D, dikurangi dengan D aksen, dikurangi dengan 105, dibagi dengan CB. Dari mana 105? Nah, kita lihat kawan-kawan, ini 291 itu adalah C dalam kondisi balan, kemudian 65 itu adalah selimut bagian atas. Nah, setelah itu 105 ini adalah jarak dari tulangan pertama ke tulangan yang kedua. Karena data yang kita butuhkan adalah jarak ini sampai kepada titik CB. Nah, sehingga kita dapatkan angkanya 249,49, satuannya adalah MPa. Nah, ini posisinya lebih kecil daripada 400, sehingga kita yakini bahwa regangan S yang kedua ini belum mengalami kelelehan, sehingga nanti CS ini datanya pada rumusnya akan tetap menggunakan nilai Fs aksen. Kita lihat CS2 sama dengan, nah ini ada AS aksen dikalikan dengan Fs. Nah, Fs-nya, ini ada Fs aksen ya, kita ambilkan dari data perhitungan. Kalau awal tadi memakai 400, ini tidak memakai 400 karena nilai Fs aksen lebih kecil daripada Fy. Fy-nya 400, sedangkan Fs aksennya ini 249,49. Sehingga ini yang kita masukkan sebagai nilai Fs aksen. Dikurangi 0,85 kalikan Fc aksen ada 27,5. Ini dari soal. Sehingga kita dapatkan angka 363.592,92 dalam satuan Newton. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan perhitungan pada CS yang ketiga. Nah, CS yang ketiga ini kita butuh data Fs yang ketiga. Ini Fs yang ketiga. Kita ambilkan ada 600 dikalikan dengan CB dikurangi dengan ini selimut beton pada bagian atas, kemudian 105 itu jarak lapisan tulangan dari 1 ke 2, kemudian ada 105 itu jarak dari 2 ke 3. Sehingga ini kita bagi dengan nilai CB, kita dapatkan nilai Fs-nya kecil sekali 32,99 MPa. Sehingga kita yakini bahwa baja yang terdesak pada lapisan yang ketiga itu belum mengalami kelelehan. Setelah kita menghitung nilai Fs yang ketiga atau regangan S yang ketiga, maka kita bisa menghitung nilai CS yang ketiga, yaitu ini ada AS dikalikan dengan Fs aksen yang ketiga dikurangi 0,85 kalikan Fc aksen. Kita masukkan lapisan yang ketiga itu terdiri dari dua tulangan, sehingga 2 kalikan masing-masing luas tulangan diameter 32 itu adalah 804. Kemudian ini adalah Fs aksen yang ketiga, kita masukkan 32,99 dikurangi dengan 0,85 Fca adalah 27,5, sehingga kita mendapatkan angka 15.460,92 dalam satuan Newton. Nah, sehingga teman-teman dari sini pada daerah yang tertekan dengan batasan CB 291, seluruh gayanya sudah kita ketahui. Ada CC, kemudian ada CS1, CS2, dan CS3. Nah, setelah itu kita akan mencari gaya yang ada pada bagian yang tertarik, yaitu posisinya di bawah sumbu netral. Itu ada dua lapisan tulangan ini, yaitu kita lihat dua lapis ini, dua lapisan yang keempat ya, ini ada dua, ini disebut sebagai T1, kemudian yang paling bawah ini ada 5 buah tulangan, lapisan terakhir ini disebut sebagai T2. Ada juga referensi yang mengatakan simbolnya adalah TS karena di situ tertulis sebagai tension of steel ya, tension of steel itu tulangan yang tertarik, jadi gaya tulangan yang tertarik. Nah, kita lihat untuk daerah yang tertarik, nah ini kita akan melihat regangan S yang keempat. Ya. Regangan S yang keempat yang ada di sini, ini nilainya adalah D dikurangi CB dikurangi dengan 105, dikurangi dengan D dikurangi CB kalikan 0,002. Nah, ini dari rumus yang ada, perbandingan dari segitiga yang ada di sini. Ya, jadi teman-teman 0,002-nya berasal dari regangan Y, ini nilainya adalah 0,002.
Nah, kemudian kita lihat jarak dari regangan S yang keempat ini sampai kepada garis netral, itu bisa kita dapatkan dengan nilai D dikurangi dengan CB. Nah, D itu kan dari lapisan tulangan tertarik paling bawah sampai ke atas. Nah, itu ada angka 485. 485 dikurangi dengan CB, kemudian kita kurangkan dengan ini. Sampai kepada titik ini, kemudian kita kurangkan 105, posisinya ada di sini. Nah, sehingga ini adalah jarak dari regangan S4 sampai kepada garis netral. Kita bagi dengan D dikurangi dengan CB. Nah, D dikurangi CB itu adalah daerah ini, ketinggian sampai kepada titik T2 sampai kepada garis netral. Nah, sehingga itu kita dapatkan angkanya 485 kurangi 291 dikurangi 105 dibagi dengan 485 dikurangi 291. Nah, dikalikan dengan 0,002 sama dengan 917,5 kali 10 pangkat min 6. Nah, artinya ini sudah mengalami kelalaian. Sehingga di situ kita bisa mendapatkan nilai untuk Fs yang keempat ya. Fs yang keempat itu nilainya adalah regangan S4 dikalikan dengan ES. Nah, E-nya adalah pendekatan secara teoretik dianggap sebagai 200.000 satuannya MPa. Sehingga dari sini kita dapatkan gayanya 183,5 MPa. Kemudian setelah itu untuk menghitung tension steel yang pertama atau TS1 itu ada 2 dikalikan luas tulangan dikalikan dengan nilai dari Fs-nya ini. Sehingga dapat 295.068 Newton. Kemudian T yang kedua ini kita dapatkan dikalikan antara AS dikalikan dengan FY. Kenapa dengan FY? Karena kita yakini yang ada di bawah ini dia sudah mengalami kelelehan. Sehingga AS-nya adalah 5 karena ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dikalikan dengan FY-nya 400. Kemudian kita dapatkan angka 1.608.000 dalam satuan Newton. Inilah gaya-gaya yang kita cari. Kita sudah menghitung nilai CS1, CS2, CS3, kemudian CC, kemudian ada T1 dan T2. Setelah kita menghitung gaya-gaya yang terjadi pada penampang ini, ada CS1, CC, CS2, CS3, kemudian ada T1 dan T2, maka kita bisa menghitung berapa nilai dari PB atau P dalam keadaan balance. Nah, P dalam keadaan balance itu adalah karena sifatnya ini adalah sigma arah horizontal sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan rumusnya PB sama dengan CC plus CS dikurangi dengan T. Ini adalah rumus yang didapatkan dari sigma arah horizontal sama dengan 0. Nah, CC itu terdiri dari CS1, CC itu compression konkret ya, itu kita dapatkan dari CC ini, kemudian CS itu penjumlahan dari CS1, CS2, dan CS3, kemudian T-nya ada T1 dan T2, sehingga itu bisa kita hitung karena semua sudah kita dapatkan. Sehingga PB sama dengan, ya ini ada angka 3.179.993,44, ini dari CC-nya. Kemudian dari CS1 itu ada 1.514.032,5, kita jumlahkan dengan 362.592,92. Ini dari CS2-nya, kemudian CS3-nya itu ada 15.460,92. Nah, sedangkan untuk T1 dan T2 kita dapatkan data dari perhitungan kita tadi, ada angka 295.068. Kemudian T2-nya ada 1.608.000. Nah, dari sini kita jumlahkan nilai PB bisa kita dapatkan untuk menjawab pertanyaan pada soal kita tadi. Sehingga kita dapatkan angka 3.170.011,78 Newton, atau bila kita bawa ke satuan kilonewton ada 3.170,01 kilonewton. Setelah kita menghitung nilai P dalam keadaan balance, maka kita bisa melakukan perhitungan selanjutnya, yaitu menghitung momen pada keadaan sebalan.
Nah, bagaimana caranya? Kita ambil momen terhadap pusat berat plastis. Nah, pusat berat plastisnya ada di sini. Ini adalah pusat berat plastis. Ini ada garis-garis yang putus-putus ini. Nah, kemudian kita arahkan gaya yang punya jarak pada titik ini akan menjadi momen. Pertama ada CC. Nah, CC ini kompresi konkret, jaraknya dengan titik pusat berat plastis itu adalah H dibagi 2 atau separuh dari ketinggian dikurangi dengan A per 2. A per 2 itu ini. Ini ada data 247,35, kita bagi 2, maka itu sebagai A per 2. Sehingga kita kurangi pada bagian atasnya, maka titik C ini akan punya jarak tertentu kepada pusat berat plastis. Nah, kemudian yang kedua ada CS1, teman-teman bisa melihat ini, sampai kepada titik ini maka ada 2 kali 100, ada nilai CS1 itu 2 kali 105, yaitu 210. Kemudian CS2-nya kita lihat di sini, sampai kepada pusat berat plastis, dia punya jarak 105. Kemudian T1, ya T1 yang ada di sini ini, dia punya jarak 105. Kemudian T yang kedua, dia punya jarak 210. Kita lihat ini 2 kali 105 untuk T2 yaitu 210. Nah, nilai-nilai ini sudah kita dapatkan. CC sudah ada, CS1 sudah ada, CS2 sudah ada, T1 ada, T2 ada. Tinggal kita kalikan dengan jaraknya sehingga kita dapatkan momen dalam keadaan balance itu ada 1.205.999.000 ya. Nah, ini sudah angkanya sudah dalam milimeter, maaf, ini ada 1 miliar 1,205 M. Kalau ini kita bawa kepada kilonewton meter, ini kita bagi dari newton ke kilonewton 1000, kemudian milimeter ke meter juga 1000. Kita bagi 10, kita bagi 1 juta ya, 1 juta, sehingga posisinya di sini. Ini ada 1205,99 kilonewton meter. Nah, ini yang kita dapatkan untuk nilai dari momennya. Sekali lagi, momen itu merupakan fungsi dari gaya dikalikan dengan jarak. Gayanya ada, jaraknya sudah ada semuanya. Kita dapatkan nilai MP-nya ada 1205,99, satuannya sudah dirubah dari newton milimeter ke kilonewton meter. Nah, setelah PB itu kita dapatkan, kemudian MP juga kita dapatkan, maka teman-teman bisa melakukan perhitungan pada nilai eksentrisitas kondisi seimbang, di mana nilai eksentrisitas itu adalah momen dibagi dengan gayanya. Sehingga momen itu kalau kita definisikan ya nilai eksentrisitas dikalikan dengan gaya, maka eksentrisitas sama dengan momen dibagi dengan gaya. Ada MP dibagi PP, ini kita dapatkan. Nah, MP-nya ada 1205,99, kemudian PP-nya ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya tadi 3170,01, maka E-nya sama dengan 0,3804 dalam satuan meter atau 380,4 mm, sehingga dia posisi gayanya pada keadaan seimbang itu kalau kita ukur misalkan dari tepi ini sepanjang 380,4. Jadi posisinya di situ. Teman-teman bisa melakukan sketch untuk melihat titik ini. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah hitungan beban dan gaya. Jadi beban dan gaya kita lihat karena regangan tarik sama dengan regangan Y sama dengan 0,002, artinya dia sudah leleh ya pada bagian tarik tadi, maka nilai P-nya adalah 0,65, itu ketentuan dari SNI. Sehingga P dikalikan PB, kita dapatkan angka 0,65 kalikan 3170,01, dapat angka 2060,51 kN. Kemudian P dikalikan MP 0,65 kalikan 1205,99 dapat angka 783,89 kN. Dari sini pertanyaan dari soal ini sudah terjawab, di mana pertanyaan yang pertama adalah nilai PB-nya sudah kita hitung, nilainya adalah ini, kemudian nilai MP-nya juga sudah kita hitung,
kita dapatkan, nilai eksentrisitasnya juga sudah kita hitung. Dari sini soal yang pertama ini sudah bisa kita selesaikan. Kita melanjutkan pada contoh soal yang kedua. Ini kolom dengan tulangan samping yang tersebar secara merata ke bagian tepi dari penampang kolom, yaitu tentukan gaya pada kondisi seimbang PB, nah kemudian dan juga MB untuk penampang kolom pada gambar berikut. Jadi penampang kolomnya sama, tingginya 550, kemudian lebarnya juga 550, terdistribusi tulangan diameter 32, jumlahnya adalah 16, terdistribusi secara merata seperti ini. Nah, ini data eksentrisitas kita adalah 150 mm. Jadi posisi beban itu berada dari titik 0 ini, kita geser ke kanan misalkan, itu sepanjang 150 mm. Sehingga sudah kita pelajari perbedaan dari nilai E, maka akan menghasilkan nilai P dan B yang berbeda. Nah, posisi ini akan menghasilkan nilai gaya dan momen yang berbeda, akan kita hitung dengan data FC aksennya 27,5 MPa, FI-nya adalah 400 MPa. Selanjutnya, penyelesaiannya kawan-kawan, yang pertama kita akan melakukan asumsi dulu dengan mengambil nilai dari CB, ya, CB itu adalah 414,892. Nah, kenapa mengambil nilai CB 414,892 asumsinya? Karena sudah kita dapati pada perhitungan sebelumnya bahwa nilai CB adalah lebih kecil dari 414,892, sehingga kita ambil asumsi, kita naikkan nilai CB itu di posisi ini, sehingga nilai AB itu kita bisa dapatkan 0,85 dikalikan 414,892. Kita dapatkan angka yang ada di sini sebesar 352,66 mm. Nah, setelah kita mengasumsikan itu, maka kita bisa melakukan perhitungan gaya-gaya pada baja dan juga beton. Kalau pada beton itu ada CC, kemudian pada baja ada CS1, CS2, CS3, dan juga CS4. Pada lapisan tulangan yang keempat ini masuk pada kategori daerah yang terdesak, sehingga compression steel yang keempat. Nah, di sini tulangan yang kondisinya dalam keadaan tarik itu hanya pada lapis yang kelima saja, sehingga kita simpulkan di sini sebagai T atau TS. Senada dengan itu, langkah yang harus ditempuh seperti yang sudah kita lakukan pada perhitungan sebelumnya tadi, yang ini dipersingkat dengan sebuah tabulasi untuk mendapatkan nilai FS1 dari perhitungan 400 MPa, itu digunakan untuk mendapatkan nilai CS1 yang ada di sini. Ini ada 1.608.000 Newton. Kemudian Fs2 pada regangan S yang kedua ini digunakan untuk menghitung CS yang kedua. Kita dapatkan 569.477,84 Newton. Kemudian Fs yang ketiga, ini ada di sini. Ini kita hitung, kita dapatkan 202,31 MPa. Nah, kita gunakan untuk menghitung CS yang ketiga yang ada di sini. Nah, terus kemudian ada Fs4, ya, 50,46 MPa kita gunakan untuk menghitung CS yang keempat, yaitu kita dapatkan nilai gayanya 81.138,71 Newton. Nah, untuk Fs yang kelima, teman-teman bisa lihat yang ada di sini, kita gunakan untuk menghitung nilai T. Jadi nilai T Fs-nya adalah 101,39 MPa. Nilai T-nya sama dengan 407.577,14 dalam satuan Newton. Nah, setelah kita menggunakan nilai regangan yang kita hitung, yaitu didapatkan dengan persamaan segitiga seperti yang sudah kita lakukan pada sebelumnya, teman-teman bisa mengeksplorasi terhadap pencarian nilai Fs. Kita sudah dapat menghitung nilai gaya-gaya yang ada. Nah, gaya-gaya yang ada, ini ada CC, kita dapatkan 0,85, FC aksen, kemudian A dikalikan B. Hanya kita ambilkan dari asumsi kita, yaitu 414,892, kemudian dikalikan dengan,
352,66, nilai A-nya adalah ini adalah nilai C-nya, kemudian 0,85-nya ada di sini. Kita kalikan dengan lebar dari penampang kita yaitu 550. Kita dapatkan angka 2.885.184,9 Newton. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan perhitungan untuk PN dan juga MN. Secara prinsip PN itu rumusnya adalah CC plus sigma CS dikurangi dengan T. Dari mana rumus ini? Teman-teman bisa menggunakan sigma arah horizontal. Gaya horizontal yang ada di penampang ini adalah 0. Sehingga gaya-gaya yang arahnya ke kanan, ya ke kanan seperti ini, kita kurangi dengan gaya-gaya yang arahnya ke kiri. Ke kanan ada T, kemudian ada gaya P yang menekan, itu arahnya ke kanan. Kurangi dengan CS1, CS2, CS3, CS4, dan CC. Sehingga nilai P bisa kita dapatkan ada CC plus sigma CS dikurangi dengan sigma T. Kita dapatkan angka yang sudah dihitung di situ 5.061.532,6 Newton atau 5.061,53 kilonewton. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan nilai PN, nah nilai PN ini maka kita bisa menghitung berapa nilai MN. Secara prinsip MN adalah perkalian dari PN dikalikan dengan E, di mana E yang ada di dalam soal kita itu diketahui sebesar 150, sehingga tinggal kita kalikan dari PN, kita kalikan 150, yaitu 759.890 satuannya Newton milimeter. Ini kita konversikan ke satuan kilonewton meter, sehingga kita dapatkan angka 759,23 kilonewton meter. Selanjutnya, kita akan melakukan evaluasi nilai PN dengan mengambil jumlah momen ke AS masing-masing ya. Jadi rumusnya adalah PN sama dengan seper dari E aksen. Jadi nanti kita akan cari E aksen dulu. Kita kalikan, ini ada gaya ya. Gaya dikalikan dengan jaraknya yang ada di sini. Ini juga ada gaya dikalikan dengan jaraknya. Ada CC, CS1, CS2, kemudian CS3, CS4, kemudian masing-masing dari jarak yang ada sampai kepada titik garis netralnya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini kita mau mencari nilai E aksen. E aksen adalah nilai eksentrisitas dijumlahkan dengan D dikurangi dengan H per 2. Jadi E-nya sudah diketahui yang ada di soal 150, kemudian D-nya adalah ini H dikurangi dengan selimut beton sebanyak 65 mm ya sepanjang ini. Jadi 550 dikurangi 65 ketemu 485, ini dikurangi dengan H per 2. Jadi hanya 550 dibagi dengan 2 ketemu angka 360 mm. Nah, inilah yang akan dimasukkan pada nilai E aksen yang ada di sini. Selanjutnya nilai CC kita ambilkan dari kompresen konkret yang ada di sini sebesar 2.885.184,9 dikalikan dengan jarak D min A per 2. Kemudian ini ada CS1, kita ambilkan datanya dari 1.608.000, kita kalikan dengan jaraknya D min D aksen. Jadi D ini dikurangi dengan D aksen yang ada di atas. D aksen itu adalah 65 ini. Nah, D kita sudah dapatkan angkanya 485 dikurangi dengan D aksennya adalah 65. Kemudian C2-nya, CS2 itu kita ambilkan datanya ada 569.477,84. Kita kalikan jaraknya adalah D, ini ketinggian dari tulangan bagian paling bawah sampai kepada sisi paling atas pada penampang ini dikurangi dengan D aksen, kemudian dikurangi dengan 105. Ini untuk jarak dari CS2. Jadi CS2 sampai kepada titik yang ada di T ini kita buatkan momen. Nah, kemudian ini ada CS3. Jadi CS3 yang ada di sini, datanya kita ambilkan dari 325.308,28 Newton dikalikan dengan D min D aksen dikurangi 210. 210 itu adalah 2 kali dari jarak masing-masing antar tulangan ini. Sehingga jarak CS3 sampai ke titik T ini itu
bisa kita dapatkan. Kemudian CS4 ini ada data 81.138,71. Nah, ini dikalikan dengan D min D aksen dikurangi dengan 315. Ya, 315. Sehingga nilai D sudah ada. Kita lihat di sini nilai D ya, dari serat beton tertekan bagian atas sampai tulangan tarik bagian bawah dikurangi dengan D aksen ya, selimut beton, kemudian dikurangi dari 3 kali 105, jadi 315. Nah, dari situ kita dapatkan angkanya adalah PN sama dengan 5.061.535 Newton. Sehingga di sini sudah oke. Selanjutnya hitung pula nilai PN dan MN-nya kan gitu. P dikalikan PN dan juga P dikalikan MN-nya. Nah, ketika regangan tarik sudah kita hitung dengan rumus yang ada di sini, ini sudah lazim digunakan ya. 0,003 dikalikan D min C dibagi dengan C. Ini adalah perbandingan dari segitiga diagram regangan yang ada, sehingga ini angkanya kita masukkan, D-nya 485, kemudian C ini, C yang kita asumsikan ini, ada 414,892 dibagi dengan nilai C. Sehingga angkanya adalah 0,0005. Nah, karena regangan T-nya lebih kecil dari regangan 0,002 atau regangan lelehnya, maka nilai P-nya sama dengan 0,65. Sehingga P-nya tinggal kita kalikan dengan PN-nya ini 5.061.535. Kalau dibawa ke satuan kilonewton ya 5.061,53 dalam satuan kilonewton, sehingga dapatkan angka 3.289,99 kilonewton. Kemudian PMP-nya kita bisa masukkan di sini, kita dapatkan angka 0,65 kalikan MB momen dalam keadaan balance-nya 759,23 sama dengan 493,49 kilonewton meter ya. Ini satuan dari gaya dikalikan dengan panjangnya. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, sesi pembelajaran kita pada kolom. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.